Baik, halo Bu Beril. Halo Pak Guido, Selamat sore Bu Beril, apa kabarnya hari ini? selamat sore. Puji Tuhan Pak, kabar saya sehat. Bapak Ya, apa kabar? puji Tuhan sehat juga Bu Beril. Syukurlah kita Oke, dalam keadaan sehat. iya Pak. Baik, bagaimana pelaksanaan Hari Guru di tempat Ibu kemarin? Wah, pelaksanaannya di tempat saya mengajar ya Pak, eh, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hmm, Tahun-tahun sebelumnya kan masa-masa COVID ya, iya Bu. jadi agak dibatasi jarak. Sekarang ya memang sudah meriah gitu. Antusias siswa juga di dalam merayakannya. Mengucapkan terima kasih ke gurunya juga sangat luar biasa, Pak. Oke, berarti Bu merasa senang ya Bu ya Iya, dengan tepatnya Hari Guru suasananya yang senang. ke-78 ini ya. Saya lihat pun Bu Beril hari ini senang. Iya, Pak. Baik Bu Beril, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Iya, Pak. Kita Benar. akan melaksanakan coaching hari ini ya. Eh, Apa yang ingin Ibu Beril sampaikan dalam kegiatan kita ini? Iya, Pak. Terima kasih juga kita bertemu ya melalui coaching hari ini. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami, Pak. Saya kan bendahara dana bos di sekolah tempat saya mengajar. Nah, saya memiliki kesulitan di dalam manajemen waktu saya ketika memprioritaskan tugas saya sebagai guru mengajar murid dengan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah yaitu sebagai bendahara dana bos. Oh, berarti selain Ibu memiliki tugas utama sebagai pendidik, Ibu juga sebagai bendahara bos yang ditunjuk oleh kepala sekolah ya? Iya benar Pak, saya sebagai bendahara dana bos. Ini sudah jalan kurang lebih dari tahun 2020, 2023 kurang lebih 3 tahun Pak. Oh iya ya. Hmm. Apa yang Ibu alami dalam kegiatan sebagai bendahara bos, Bu? Iya, ini sebenarnya tugas sebagai bendahara ini cukup berat ya Pak, karena kita membuat laporan dan mempertanggungjawabkan dana yang diberikan pemerintah ke Iya, sekolah kita gitu. Jadi yang saya alami itu selama menjabat sebagai bendahara dana bos, banyak pembelajaran, hanya saja terkadang saya lelah seperti iya, itu, karena harus menyiapkan, eee, RKAS namanya, kan rencana kegiatan anggaran sekolah, dan juga harus, membelanjakannya, serta membuat laporannya, seperti itu, Pak. oh Ibu merasa senang juga ada lelahnya juga ya Bu ya sebagai bendahara bos. Iya benar, Pak. Di Apalagi balik itu juga saya mengajar kan, jadi iya, membagi waktunya itu, ya sangat sulit sih sebenarnya, Pak, iya. saat itu. Bagaimana eh, perasaan Ibu dalam menjalankan tugas tambahan tersebut sebagai bendahara bos? Perasaan saya senang sih sebenarnya, Pak, karena kan, saya memiliki pengalaman baru di dalam mengelola keuangan. Sebenarnya sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman, hanya saja itu dalam ruang lingkup yang masih kecil. Selama SMA saya sudah menjadi, bendahara kelas, kemudian di gereja juga selama mengikuti pemuda-pemudi di gereja, saya juga bendahara. Kemudian beberapa kali juga sebagai bendahara Natal di gereja di tempat saya ngekos ketika di Medan, iya HKBP Glugur. Jadi sebenarnya saya merasa senang karena memiliki pengalaman baru kan. Ini Iya, kan di ruang lingkup sekolah yang mana uang dana bos itu kan cukup besar Pak. Dan itu adalah dana hibah yang diberikan oleh pemerintah. Jadi iya, pertanggungjawabannya itu kan sudah ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. iya. Eh, Kalau boleh tahu Bu Beril, Ibu Beril sebagai bendahara bos dari kapan? Dari Apakah tahun 2020 Pak, di awal 2000? Januari sampai dengan sekarang.
Oh iya ya, Ibu sudah sekitar 3 tahun juga ya sebagai bendahara BOS ya? Iya Pak, 3 tahun lah tepatnya. Iya. Bagaimana Ibu menyesuaikan menyesuaikan kegiatan tugas utama dan tugas tambahan tersebut? Bagaimana Ibu melaksanakan itu? Bisa berjalan dengan Iya Pak. Ini baik? sebenarnya tugas dan tanggung jawabnya sangat besar ya, sama-sama memang harus kita pertanggungjawabkan. Yang pertama, saya sebagai guru ya saya harus bertanggung jawab mengajar siswa. Yang satu lagi, saya sebagai bendahara BOS, saya juga harus bertanggung jawab di dalam mengelola keuangan ini. Gitu. Hanya saja waktu yang bersamaan terkadang ada Pak, ketika kita harus mengajar dan juga harus mengurus dana BOS seperti itu. Nah, langkah yang saya lakukan selama ini, ya saya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pimpinan saya yang mengambil alih juga dan juga yang memiliki kendali dan juga tanggung jawab di dalam mengelola dana BOS ini. Seperti itu, Pak. Oh iya, berarti Ibu didukung oleh kepala sekolah ya secara penuh ya, makanya Ibu juga dapat melaksanakannya. Iya, benar, Pak. Baik, Ibu dalam melaksanakan tugas sebagai bendahara BOS, ada tidak kendala-kendala begitu dalam menyesuaikan jadwal kegiatan pembelajaran begitu di kelas? Iya sih Pak, selama ini saya memiliki kendala di dalam menyesuaikan jadwal. Kan di dalam pelaksanaan dana BOS ini, sebenarnya itu bukanlah sesuatu waktu yang terprogram. Misalkan kegiatan kita hari ini. Bukanlah seperti itu. Beda dengan kegiatan ketika mengajar. Kalau kita mengajar kan itu sudah terencana dengan baik. Dan setiap harinya kita mengajar di mana itu kan sudah ada, Pak. Nah, yang Hmm. saya alami karena tidak adanya jadwal yang pas eh, di dalam mengelola keuangan dana BOS ini, itu sih Pak jadi kendala. Jadi misalkan ya, pencairan dana BOS kan selama ini 3 tahap. Itu Iya, di tahap 1, tahap 2, tahap 3. Namanya triwulan ya. Ya. Triwulan 1, triwulan 2, no, caturwulan. Caturwulan 1, 2, 3. Jadi selama 1 tahun itu ada 3 kali. iya, Nah, untuk caturwulan 1 itu di Januari sampai dengan April. Nah, ini uang dana BOS ini nggak cair di Januari, bukan seperti itu. Bisa jadi cairnya di bulan Maret iya. ataupun akhir Februari. Jadi di dalam menyesuaikan perbelanjaan ini nggak bisa kita buat alurnya itu atau rencananya itu terstruktur gitu. Itu sih Pak kendalanya. Jadinya ketika saya melakukan pekerjaan sebagai guru, mengajar di dalam kelas, uh, dan juga melakukan penganggaran dana BOS ini, atau kegiatan belanja dana BOS ini, itu akan apa ya istilahnya, tabrakan dibilang ya Pak ya. Itulah, seperti itu bahasanya gitu. Jadi harus Berarti ada yang dikorbankan jadinya Pak. iya ya Bu ya. Eh, Iya. dalam percakapan tadi Ibu menyampaikan situasi di mana Ibu harus menyesuaikannya dengan keadaan di kelas dan juga tugas tambahan sebagai bendahara BOS begitu ya Bu ya. Iya Pak, Maka benar. apa yang sudah Ibu lakukan, rencana-rencana baik dan mungkin apa yang Ibu belum lakukan dan yang akan Ibu lakukan ke depan untuk Hmm. memperbaiki hal yang memang masih Ibu rasa tadi kurang dalam pengelolaan tersebut. Iya benar Pak. Jadi kan permasalahan saya sebenarnya sekarang itu adalah karena ketidakbisaan saya di dalam manajemen waktu, yang mana menjadi prioritas seakan-akan ya tidak saya prioritaskan gitu kan. Jadi yang saya lakukan Pak, yang pertama itu saya membuat rencana sebenarnya. Hmm. Rencana, ini kan di akhir tahun, di bulan 12. Jadi saya Ya. sudah mulai menyusun rencana saya akan sudah mulai menyusun anggaran untuk tahun 2024. Oh, Begitu.
Oh iya, Jadi untuk eh, suatu ketika nanti kalau misalkan terjadi lagi seperti itu, maka saya akan berusaha mencari waktu ganti atau roker dengan guru lain yang masuk pada les itu. Misalkan saya kan mengajar di les 3-4. Nah, ketepatan pengurusan dana bos juga di les itu. Jadi saya akan berusaha untuk koordinasi dengan rekan kerja yang lain agar les saya dimajuin ataupun di akhir seperti itu. Lalu saya juga akan mengajak kolaborasi dengan kepala sekolah. Karena nggak mungkin juga kan saya sendiri. Itu namanya ya pekerjaan pribadi. Karena iya. itu dana yang sangat besar dan harus kolaborasi ada di dalamnya seperti itu sih Pak. Itu yang akan saya lakukan ke depannya, rencana saya. Berarti ada juga ya dukungan dari rekan sejawat ya Bu ya, kolaborasi tadi agar Ibu juga dapat melakukan tugas tambahan tersebut dengan baik begitu ya Bu ya. Iya benar Pak, benar. Benar sekali. Eh, Ibu Beril, Iya. ini kan Ibu sudah akan merencanakan hal yang baik ke depan dalam menjalankan tugas sebagai bendahara BOS. Apa rencana-rencana Ibu ke depan agar ini juga semakin lebih baik lagi begitu sebagai tugas tambahan maupun di dalam tugas utama Ibu? Rencana saya sih Pak, saya harus lebih berkomitmen lagi, kemudian Komitmen ya. harus membuat apa ya, lesson plan. Kalau misalkan di dalam pelajaran kita buat apa ya, lesson plan itu kayak rancangan-rancangan. Jadi saya juga sebagai bendahara bos, saya juga harus buat rancangan saya gitu, supaya suatu ketika nanti ada hal-hal yang memang menjadi target saya untuk saya selesaikan seperti itu. Rancangan. Rancangan bagaimana kira-kira itu, Bu? Itu tadi Pak yang saya jelaskan rancangannya ya misalkan untuk pembuatan RKAS itu, rencana anggaran sekolah itu, ya saya kerjakan di akhir bulan 12 ini, supaya nanti di bulan Januari itu hanya penyempurnaan aja gitu. Oh, Kemudian berarti ketika saya apa ya berkoordinasi lah dengan guru lain untuk mengatur jadwal itu supaya ya saling membantu lah, lebih fleksibel lagi seperti itu Pak. berarti Bu akan melakukan rancangan terlebih dahulu ya, itu yang pertama ya. Iya, Lalu benar sekali. Ibu juga lebih berkoordinasi lagi dengan rekan sejawat begitu ya, Bu ya? Iya, benar, Pak. Rekan sejawat. Berarti ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan kembali untuk menunjang kegiatan Ibu sebagai bendahara BOS begitu. Selain dari yang Ibu sampaikan tadi, kegiatannya boleh dengan rancangan dan juga kolaborasi bersama dengan rekan sejawat begitu. Apalagi kira-kira yang mungkin Ibu Mungkin ingin Pak, lakukan? iya. Untuk waktu dekat ini, Pak, itu yang akan saya lakukan di dalam eh, mengatasi kesulitan saya sebagai pengajar dan juga sebagai bendahara dana bos seperti itu, Pak. Berarti Ibu menyesuaikan ya terhadap Iya, benar. tugas utama sebagai pendidik dan juga sebagai bendahara BOS ya Bu. Iya, benar, Ah, Pak. kapan kira-kira rencana baik ini Bu dapat Ibu laksanakan begitu? Saya akan melaksanakan ini di awal bulan 12 ya. Saya sudah selesaikanlah dengan rencana-rencana yang akan saya buat ini seperti itu Pak. Oh iya ya, berarti di Hmm. bulan 12. Baik Bu Beril, sebenarnya saya juga ingin lama berbincang-bincang bersama Ibu mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi, tetapi waktu kita sangat singkat pada pertemuan coaching hari ini. Saya menunggu kabar baik dari rancangan-rancangan tadi yang Ibu sampaikan. Semoga rancangan itu bisa terlaksana dengan baik ya Bu Beril ya. Iya Pak, terima kasih juga Pak Guido. Iya, baik Bu Beril, terima kasih untuk hari ini. Semoga kita sehat-sehat. Salam Oke, guru penggerak. salam guru penggerak. Oke. Halo, selamat sore Pak Guido. Selamat sore Bu Beril. Wah, sepertinya Bapak sedang bahagia nih hari ini ya. Iya Bu. Ada hal apa Pak yang membuat Bapak bahagia?
hari ini saya eh, merasakan kebahagiaan bisa bertemu dengan Bu Berry. Wah, Iya, iya ya Pak. Ternyata pertemuan kita ini juga sesuatu hal yang harus disyukuri ya Pak. iya Bu. Ternyata bisa membawa berkah juga. Baik Pak, kira-kira kita akan membicarakan tentang apa ya hari ini ya? Baik Bu Beril, saya ingin menyampaikan apa yang saya temukan atau laksanakan di sekolah saya. Saya itu adalah seorang guru PJOK dengan Hmm, jumlah jam pelajaran eh, satu minggu itu sampai 39 jam begitu. wih, 39 ya. Hmm. Nah, saya masuk juga di 12 kelas, saya melaksanakan tugas itu mungkin dengan waktu istirahat pun yang tidak banyak begitu. Kalau satu hari hanya 1 jam pelajaran begitu saja. Hanya sekedar merenung baru lanjut lagi ke kelas begitu. Oh, begitu ya Pak. Lalu eh, saya ingin sampaikan juga Bu Beril, saya itu di sekolah sebagai bendahara BOS. Saya diunjuk oleh kepala sekolah, diberikan tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah. Hmm, berarti hari ini kita ingin bercerita tentang pengalaman Bapak sebagai guru, di Iya Bu, samping guru juga, Bapak iya, sebagai bendahara BOS ditunjuk iya, oleh kepala sekolah ya. iya Bu. Hmm, kira-kira Pak, apa ya tujuan yang ingin Bapak temukan atau eh, tujuan yang ingin Bapak dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya ingin dalam pembicaraan ini, dalam percakapan hari ini dapat menemukan solusi terhadap diri saya di dalam mengelola keuangan sekolah sebagai bendahara BOS, Bu. Karena saya Oh, masih memang terbilang tidak terlalu lama sebagai bendahara BOS. Banyak kendala-kendala yang saya alami, Bu. Karena sebelumnya juga saya tidak pernah sebagai bendahara ditugaskan dalam bentuk kepanitiaan juga tidak pernah. Ini baru pertama saya diunjuk sebagai bendahara BOS. Tetapi memang kepala sekolah sudah memberikan mandat begitu, saya harus ikuti begitu, Bu. Saya harus jalankan. tapi kenapa ya jaringan Bapak juga atau jaringan saya tadi yang tidak bagus sehingga apa yang Bapak sampaikan tadi di akhir, Pak? Kenapa tadi kepala sekolah? Baik, Bu Beril, saya ulang kembali. Saya itu memang basicnya tidak ada sebagai bendahara ataupun tidak Hmm. pernah dalam kegiatan itu sebagai bendahara maupun kegiatan kepanitiaan dimanapun. Tetapi ini saya sudah diunjuk sebagai kepala sekolah dan saya harus ikuti dan itu memang perlu saya laksanakan sebagai tambahan pengalaman bagi saya, Bu. Itu yang saya rasakan. Hmm. Oke, tadi Bapak sampaikan bahwasannya Bapak sebagai bendahara itu kurang lebih 1 tahun ya, Pak? Iya, Bu. Oh, 1 tahun berarti di tahun 2023 ya? 2023 ini atau 2022? 2022. Oh, di Iya, tahun 2022. 2002. Lalu tadi Bapak sampaikan juga ada beberapa kendala ya yang Bapak Iya, Bu. alami Iya. ketika menjabat sebagai bendahara Dana BOS. Iya, Bu. Kira-kira Pak, kendala apa ya Pak? Iya. Baik, Bu Beril, dalam menjalankan tugas sebagai bendahara BOS itu tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah. Eh, di balik itu saya memang yakin bisa untuk menjalankan kegiatan ini sebagai tugas tambahan ini dan ini saya anggap sebagai pengalaman baru bagi saya. Tetapi memang dalam situasinya saya menemui kendala-kendala yaitu dalam pengelolaannya, Bu, pengelolaan keuangannya. Saya agak sedikit ribet dalam melakukan pengelolaan tersebut. Eh, Terlebih saat ini saya sebagai bendahara BOS untuk menentukan bagaimana penempatan keuangan tersebut,
ini harus ditempatkan di mana, bagaimana pelaksanaan untuk kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan dalam sekolah. Itu yang saya memang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas saya ini. Berarti kendala yang Bapak alami itu terkait tentang pengelolaan dan penganggaran dana BOS itu ya, Iya, Pak? Oke. Apakah, Pak, ada kaitan kendala ini dengan jumlah jam mengajar Bapak? Bapak sampaikan tadi 39 les ya? iya 39 les. Apakah itu berpengaruh, Pak? Iya, dalam kegiatan pembelajaran memang saya menjalankan juga dengan baik, tapi ada titik fokus yang membuat saya hilang fokus ketika ada sesuatu hal itu yang berhubungan dengan dana BOS begitu, Bu. Itu yang mungkin juga terjadi ketika situasi hal itu bertabrakan dengan kegiatan dari dana BOS tersebut. Maka itu yang menjadi kendala juga, dan terutama tadi pengelolaan dana BOS itu saya masih lambat dalam penyusunan terhadap pengelolaan dana BOS ini, Bu. Karena saya pun sebenarnya tidak ada basic dalam tugas bendahara sebagai bendahara. Berarti tadi Bapak juga temukan bahwasannya ada terkadang Bapak temukan Bapak itu tidak fokus. Apakah tidak fokus itu terjadi karena tidak adanya pengalaman Bapak di dalam mengelola dana BOS sebelumnya? Iya, Bu. Karena kan saya itu sebagai guru juga harus menjalankan tugas sebagai guru tadi dengan baik dan penuh tanggung jawab. Maka ketika ada juga tugas tambahan sebagai bendahara BOS, maka fokus saya sedikit terbagi begitu, terbagi dari kegiatan pembelajaran ke dalam kegiatan pengelolaan dana BOS begitu. Begitu ya, Pak. Menurut Bapak fokus di dalam pengelolaan itu seperti apa ya, Pak? Iya. Dalam pelaksanaan yang saya lakukan, yaitu saya masih memang melaksanakan tugas itu dengan mencatat, masih manual, Bu. Saya catat dalam buku besar, pengeluaran-pengeluarannya, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan di sekolah, masih manual yang saya buat. Itu yang saya laksanakan dalam kegiatan pengelolaan dana BOS ini. Itu yang memang saat ini yang menjadi kendala juga. Oh, begitu ya, Pak. Bapak sudah temukan kendalanya. Kira-kira, Pak, rencana apa yang akan Bapak lakukan ya? Baik, Ibu Beril, rencana ke depan yaitu saya harus memang bisa mengupgrade diri untuk lebih baik lagi, untuk lebih baik lagi mempertanggungjawabkan tugas ini, yaitu dengan cara berkolaborasi dengan bendahara sebelumnya, Bu. Bendahara sebelumnya banyak bertanya. Memang dalam kegiatan sebagai bendahara BOS sebelumnya saya juga masih kurang dalam melakukan kolaborasi bersama bendahara BOS yang sebelumnya, karena bendahara BOS yang sebelumnya masih dalam sekolah. Lalu saya juga ingin belajar untuk menggunakan Microsoft Excel begitu dalam pengelolaan penulisan pengeluaran dana BOS ini. Ini saya masih mempelajari bagaimana cara penggunaan Microsoft Word dalam pengelolaan dana BOS begitu, Bu. Terhadap pengeluaran-pengeluaran, terhadap pemasukan-pemasukan begitu. Tadi Bapak sampaikan bahwasannya langkah yang akan Bapak lakukan itu, yang pertama itu berkolaborasi dengan bendahara sebelumnya ya. Iya, Bu. Oke, bagaimana Pak untuk penjadwalannya? Apakah memang ada jadwal atau waktu-waktu yang akan Bapak lakukan pertemuan dengan bendahara sebelumnya?
Iya, eh, kalau saya bertemu dengan bendahara sebelumnya, itu pada saat jam-jam kosong begitu, mungkin satu les jam kosong, saya berbicara bersama dengan ibu yang pernah menjadi bendahara tersebut. Lalu di sekolah kami pulang jam 2 dari sekolah, yaitu Binjer ya, tapi dari kelas selesai pembelajaran 12.40. 12.40 ke pukul 2 itu saya berbicara juga bersama dengan ibu tersebut begitu. Itu kami Oh, bisa begitu di ya, jam-jam Pak. kosong begitu, supaya Hmm. pembicaraan tersebut juga bisa berjalan dengan baik. Saya juga tidak terganggu dalam mengajar, begitu juga tidak terganggu dalam pekerjaannya begitu. Oh, berarti dengan kata lain, Bapak dan Ibu itu bertemu dalam waktu yang fleksibel berarti ya, Pak? Iya, Bu. Oh, oke. Lalu Bapak tadi ingin belajar menggunakan Microsoft Excel. Iya. Apakah dengan bantuan Microsoft Excel ini nanti sudah dapat membantu Bapak? Kalau saya lihat Bu, Microsoft Excel ini ya bisa, karena kan di situ tidak perlu lagi saya ribet dalam penjumlahan begitu, tidak perlu manual-manual lagi, sudah langsung muncul ketika kita bisa menguasainya, langsung muncul angka-angka yang menjadi kebutuhan dari pengeluaran tersebut. Jadi saya melihatnya pasti akan menjadi lebih ringan pekerjaan saya begitu, Hmm. daripada kegiatannya dengan manual, nanti saya jumlahkan lagi, saya tulis lagi begitu, itu ribet sebenarnya. Makanya saya ingin menguasai cara penggunaan Microsoft Excel untuk pengelolaan dana BOS gitu. Dengan kata lain, Microsoft Excel ini nanti dapat membantu Bapak ya, Iya, membuat anggaran pengelolaan tadi. iya, Bu. Oh, seperti itu ya, Pak. Lalu, Pak, apakah ada peran orang lain selain bendahara dan juga dengan menggunakan Microsoft Excel, Pak, di dalam pengelolaan dana BOS ini? Sampai saat ini memang yang saya gunakan itu masih menggunakan manual tadi, menulis, mencatat begitu ya. Itu yang saya lakukan. Namun yang saya rencanakan seperti tadi yang saya sampaikan, bisa melakukan eh, pengelolaan dana BOS menggunakan Microsoft Excel, dan saya juga akan lebih aktif melihat dari YouTube ya begitu, dari YouTube maupun mencari dari Google apa hal-hal penting apa yang menjadi eh, cara bagaimana mengembangkan pengelolaan dana BOS dengan baik dan benar begitu. Oh, berarti yang rencana yang akan Bapak lakukan nanti, yang pertama berkolaborasi dengan Iya, Bu. bendahara sebelumnya, Iya, lalu Bu. kemudian menggunakan Microsoft Excel ya, Iya, Bu. supaya beralih tadi ya dari yang manual ke program seperti Iya, itu. Bu. Iya. Lalu yang ketiga Bapak juga belajar dari YouTube ya. Iya, Bu. Oke, baik Pak. Berarti Pak, ini rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan kapan ya Pak kira-kira? Saya akan laksanakan ini, memang ini masih proses, Bu. Proses. Saya juga sudah belajar-belajar di rumah, Bu. Sudah belajar-belajar di rumah. Saya Hmm. masukkan apa yang perlu dalam pengeluaran-pengeluaran maupun eh, mengenai keuangan-keuangannya. Itu sudah saya pelajari pelan-pelan, dan saya akan terapkan ini di tahun ajaran baru begitu, Bu. Di tahun ajaran baru atau di bulan, kurang lebih di bulan 1 lah begitu, Bu, akan saya Oh, di laksanakan. bulan Januari ya Pak? Iya, di bulan Januari Oh, iya. 2024. Oh, begitu ya Pak. Wah Pak, nggak terasa ya waktu kita sudah sudah mau berakhir. Iya, Bu. Sebenarnya ya Pak, Iya, Bu. saya masih ingin berbincang-bincang dengan Bapak. Hanya Iya, saja waktu kita sudah berakhir. Saya tunggu ya Pak untuk rencana-rencana Bapak ke depannya. siap, Bu Kemudian Beri. iya, kita akan ya di pertemuan berikutnya. Saya menantikan
apa yang ingin Bapak ceritakan lagi ke depannya. Ya Pak ya. Siap Bu Terima Beril, kasih siap. Pak untuk waktunya. Sama-sama Bu Beril. Iya, salam sehat. Salam sehat. Oke.